Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online GBI Menteng. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat pengorbanan-Mu, buat setiap darah yang tercurah Tuhan. Dan hari ini Kau telah bangkit Tuhan. Kau telah menang atas setiap maut Tuhan. Bahkan Kau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau pagi hari ini kami akan beribadah Tuhan. Kau berkati, Kau urapi setiap kami Tuhan. Kami mau bawa kerinduan kami bawa hati kami Tuhan. Biar Kau sendiri yang mengurapi, Kau yang akan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu boleh tersampaikan. Kemanapun hamba-Mu akan melayani, semakin Kau tambah-tambahkan Tuhan. Pelayanan yang Kau berkati lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa buat gembala senior kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Juga gembala Karayon kami, Bapak Budi Sastra, Gembala GBI Menteng beserta wakilnya Tuhan. Mari Tuhan, biar perkenanan-Mu turun atas mereka Tuhan. Kemanapun mereka melangkah melayani Engkau, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa mereka lebih lagi ke gunung kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami mau berkatakan shalom dari Sabang sampai Merauke. Biar perkenanan-Mu, biar kasih setia-Mu melawat bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hati-Mu ada di Indonesia. Kaki Dian ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu Kau curahkan atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden wakilnya, beserta jajaran kabinetnya, bahkan sampai ke pemerintahan yang terkecil Tuhan. Kami yakin dan percaya roh yang takut akan Kau melekat dalam hati mereka. Otoritas-Mu turun atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersorak-sorai, kami mau menyanyi bagi Engkau Tuhan. Biar Kau sendiri yang akan mengurapi setiap kami. Di tata kudus-Mu Kau disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang siap untuk bersorak-sorai, katakan bersama-sama amin. Haleluya. GBI Menteng siap bersorak-sorai. Haleluya. Hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Bersama-sama kita katakan, Curahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. serahkan musuh-Mu, Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit,
bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy's overthrown, power has been made known. Our God is awesome in His holy place. God is risen, come and praise Him. Hey, God is risen, come and worship. The enemy's overthrown, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Our God is awesome. Our God is awesome in His holy place. Our God is awesome in His holy place. Oh, 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 sorakan haleluya. Sebab oleh darahnya kita ditebus, amin. Kita rayakan kemenangan kita, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, segala pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba.
jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau meluputkanku. Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil
harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita Allah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62 sampai 66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit. Maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kuasa darah-Mu, Kau terus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh karena kuasa darah-Mu kami boleh dibebaskan, kami boleh dilepaskan dari segala belenggu dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Kau urapi setiap hati kami Tuhan, boleh menjadi hati yang subur, hati yang lapang, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu boleh tersampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya yakin hari ini hari yang luar biasa. Kita merayakan Paskah dan kita akan diberkati oleh Tuhan oleh firman. Sebab itu mari kita minta, kita datang dengan kehausan, mari kita berdoa. Bapa, kami haus akan Engkau Tuhan, akan kebenaran, akan roti surgawi. Berikan kepada kami Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, kita merayakan Paskah hari ini. Pertama kali perkataan Paskah itu disebutkan di Alkitab itu di Keluaran 12 ayat 11. Saya bacakan untuk kita semua, 11, 12, 13. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebelum saya teruskan, tentu mungkin Bapak Ibu masih ingat gambarannya, orang Israel diperbudak di Mesir. Lalu Musa bersama Harun datang kepada Firaun minta untuk supaya Firaun membiarkan mereka pergi. Tapi Firaun mengeraskan hatinya dan melarang mereka pergi sampai Tuhan mengirim 10 tulah. Dan tulah yang terakhir adalah anak-anak sulung di seluruh Mesir itu meninggal. Tapi pada malam hari itu Tuhan menyuruh Musa supaya orang Israel merayakan Paskah, dan darah dari domba yang mereka potong itu mereka taruh di tiang-tiang rumah mereka supaya dilewatkan dari malaikat maut. Paskah artinya dilewatkan. Pesah bahasa Ibraninya, Passover bahasa Inggrisnya artinya dilewati. Ketika malaikat maut melewati Mesir, mereka tidak mengalami kematian anak-anak sulung.
Itulah Paskah. Kemudian ayat 12 dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang. Akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paskah itu dirayakan oleh orang Israel. Kita merayakan Paskah tentu saja dengan pengertian yang baru ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi Paskah artinya adalah kita dilewatkan. Tuhan itu adil, kalau dia menghukum, dia harus hukum semua. Termasuk kita semua yang masih hidup di dalam dosa. Tapi karena darah Yesus, ya, kita dilewatkan dari penghukuman itu. Seperti orang Israel waktu itu, orang Israel itu juga banyak yang masih bebal, yang masih keras kepala, masih lebih suka di Mesir daripada keluar ke tanah perjanjian. Tetapi karena mereka mau dan mengikuti perintah Musa dan Harun, mereka cipratkan itu, darah itu di tiang kiri, tiang kanan dari rumah mereka. Mereka dilewatkan dari penghukuman itu. Artinya apa? Darah yang ditaruh di tiang itu membuat mereka mengalami kasih karunia, mengalami pertolongan, mengalami kelepasan dari hukuman yang harus menimpa mereka. Jadi Paskah itu pertama adalah karunia yang membuat kita tidak harus dihukum karena kesalahan-kesalahan kita. Jadi itu suatu ucapan syukur. Ya. Dan yang menarik sekali adalah darah itu ditaruh di tiap rumah-rumah, di tiang-tiang. Artinya Tuhan punya maksud keselamatan itu atas kakak, atas keluarga, bukan individu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau masih ada keluarga yang belum diselamatkan, anggota keluarga yang diselamatkan, percayalah, maksud Tuhan adalah keselamatan bagi keluarga kita. Tetap percaya, tetap bersaksi, tetap menjadi terang di dunia ini, maka percayalah kita akan lihat keluarga kita semua diselamatkan, tidak ada yang terkecuali. Yang kedua adalah mereka disuruh makan malam hari itu, makan roti yang tidak beragi. Ya. Kalau di Ulangan 16 ayat 3 dikatakan roti kesusahan. Ya. Roti yang tidak beragi, roti penderitaan. Ya. Artinya ketika mereka merayakan Paskah, mereka harus ingat bahwa mestinya hidup mereka itu, kalau tidak ada Tuhan, hidup yang penuh penderitaan. Jadi mereka diselamatkan, dikeluarkan dari perbudakan, dibawa ke tanah perjanjian, mereka harus bersyukur. Sebab itu setiap kali kita merayakan Paskah, itu ada hormat dan ucapan syukur. Kadang-kadang kita lupa kalau kita sudah berhasil, kita sudah diberkati, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita lupa bahwa kita ini sebetulnya tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, kita ini adalah budak yang tidak ada artinya. Kita diperbudak oleh dosa, kita diperbudak oleh segala kedagingan kita, tidak layak untuk berhadapan dengan Tuhan, tidak layak sebetulnya mengalami kebaikan-kebaikan yang begitu banyak Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu ketika kita merayakan Paskah, demikian pula perjamuan kudus itu perlambangan Paskah, kita harus datang seperti orang yang makan roti tidak beragi itu, roti penderitaan. Kita jangan lupa diri, tapi kita senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari Paskah ini mungkin banyak perayaan-perayaan, tapi satu yang jangan boleh tidak ada di dalam hidup kita. Kita merayakan dengan hormat dan syukur bahwa kita yang tidak ada apa-apanya, kita yang menjadi budak kalau tidak ditolong oleh Tuhan, kita yang diikat oleh iblis dan dosa, kita mengalami pelepasan itu. Setelah Paskah,
Kita tahu tentu saja ceritanya, mereka keluar dari Mesir, bahkan orang-orang tetangganya karena mereka pikir udah pergi saja mereka. Karena kalau ada mereka penderitaan tulah demi tulah mereka alami. Ambil saja emas, ambil aja harta mereka untuk dibawa oleh orang Israel. Artinya apa? Paskah itu juga suatu kemenangan. Bebas dari perbudakan, mereka menjarah harta-harta orang Mesir tanpa perlawanan dan dibawa ketika mereka menuju ke tanah perjanjian. Paskah begitu berarti bagi kita Bapak Ibu sekalian. Setiap anak Tuhan yang mengerti Paskah dan merayakan Paskah, dia tahu Paskah itu bukan hanya sekedar perayaan, tapi ucapan syukur karena kita dilepaskan, juga pengharapan bagi kita bahwa kita keluar dari sini memasuki tanah perjanjian. Kalau jemaat Tuhan belum mengalami kemenangan, harus ingat ini dan terima itu dan percaya itu dan berjalan di dalam itu, maka pasti kita akan mengalami semua janji Tuhan. Amin. Kemudian kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di malam Paskah. Rasul Paulus mengingat itu dan membagikan di jemaat Korintus. Di 1 Korintus 1 ayat 23 dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sebelum kita lanjutkan, kita selalu dengar ini ketika kita memasuki perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam itu, dia merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Lalu apa yang dilakukan? Dan tentu saja kita tahu ceritanya ya, bagaimana secara mukjizat murid-murid mendapatkan, ya setelah Tuhan suruh mendapatkan kamar di loteng itu, dan semuanya sudah persiapkan. Ya, dan di ayat 24 dikatakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus itu melambangkan Paskah. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya untuk disalib. Disesah, dipukul, dan kemudian disalibkan. Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Ketika mau memakan roti, Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya, roti yang kita makan ketika kita merayakan perjamuan kudus, roti itu adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Roti itu melambangkan tubuh Kristus. Yang pertama, ketika kita makan roti itu kita mengerti bahwa oleh bilur-bilur yang ditanggung tubuh Kristus kita menjadi sembuh. Rasul Petrus mengatakan, di kitab Yesaya dikatakan, ya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya Bapak Ibu sekalian, Paskah, perjamuan yang dilambangkan dalam perjamuan kudus itu adalah saat di mana kita mengalami kelepasan. Bukan dari hanya ikatan, tapi juga dari sakit, dari tekanan-tekanan, dari kutuk-kutuk apapun itu, kita mengalami kelepasan. Kalau kita pandang tubuh Kristus yang dah mati bagi kita. Ketika Bapak Ibu kita makan roti, kita harus percaya bahwa karya Kristus di kayu salib itu juga bagi Bapak Ibu dan saya. Tubuh yang kita makan itu, roti itu adalah kesembuhan yang kita terima dengan iman. Sebab itu kita tidak makan roti itu dengan sembarangan. Kita harus makan itu dengan mengingat tubuh Kristus. Tidak boleh sembarangan. Ya. Tuhan Yesus katakan, kalau di Rasul Paulus mengatakan di ayat-ayat sebelumnya, banyak orang yang lemah, sakit, bahkan mati. Karena apa? Karena mereka makan roti dan minum anggur merayakan perjamuan itu, ya, tidak melakukan itu dengan hormat. Ya. Mereka itu tidak melakukan itu dengan hormat, tidak dengan layak. Ya.
Kalau Rasul Paulus mengatakan ya, maka roti dan minum cawan dengan tidak layak, maka dia akan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu banyak yang lemah, sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Jemaat di Korintus itu jemaat yang banyak perpecahan, banyak dosa, tapi juga sok rohani. Mereka berdebat tentang bahasa roh, macam-macam. Dan Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, banyak yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena mereka tidak mengingat dan menghormati perjamuan itu. Ya, sekali lagi, tubuh itu adalah kesembuhan. Masih ingat ketika ada seorang wanita Kanaan minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Tuhan bilang, roti ini untuk anak, bukan untuk anjing. Ya. Masih ingat ceritanya, wanita itu berkata, Tuhan, anjing yang dibawa itu juga makan remah-remah yang jatuh. Jadi roti itu melambangkan kesembuhan. Wanita itu minta kesembuhan. Tuhan Yesus katakan pada saat itu, roti itu hanya untuk anak. Bapak, Ibu, dan saya adalah anak. Kita sangat layak, kita sangat sah untuk mengalami kesembuhan. Apapun yang iblis bilang, apapun siapapun yang bilang engkau tidak pantas, engkau tidak layak, ini segala macam perkataan itu buang jauh-jauh. Karena Tuhan katakan roti itu untuk anak. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, Dia beri kuasa kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dan setiap anak-anak Allah sangat sah untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan, kelepasan, kelegaan, apapun itu yang kita butuhkan. Haleluya. Amin. Dan berikutnya adalah tubuh. Ya. Tubuh itu juga dikatakan kita harus mengakui tubuh. Ya. Artinya ketika kita makan roti perjamuan, kita harus tahu bahwa kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Bagian dari tubuh Kristus, satu kesatuan dengan jemaat dan gereja Tuhan. Tidak boleh ada perpecahan. Tidak boleh menganggap kita lebih penting daripada yang lain. Ya, di konteks di pasal ini, kalau Bapak Ibu sekalian, itu yang kaya dan miskin, mereka yang kaya makan sendiri, yang miskin mereka dibiarin nonton orang yang kaya makan sampai mereka kesian sekali. Dan Rasul Paulus marah. Mereka tidak mengerti makna tubuh Kristus. Ketika kita makan roti itu, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sebab itu, tidak ada perpecahan, tidak ada perbedaan suku apapun, latar belakang apapun, kita semua menjadi tubuh Kristus. Kalau kita masih belum mengerti itu, berarti kita tidak menerima Yesus, tidak menerima roti itu. Seperti kita menerima tubuh Kristus. Haleluya. Berikutnya, demikian juga di ayat 25, ia mengambil cawan, lalu sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya. Perjanjian lama, Rasul Paulus mengatakan jemaat di Roma dikatakan siapa yang melakukannya akan hidup. Jelas, ketika Tuhan Yesus datang di muka bumi, ya, mati di kayu salib bagi kita, ada perjanjian yang baru bagi kita. Perjanjian yang lama tidak demikian. Perjanjian yang lama di Bukit Sinai, Musa membawa 10 hukum, kemudian disahkan dengan pencurahan darah korban. Perjanjiannya itu begini, ya. Kalau mau tahu, ya, kalau kita lakukan, maka kita hidup. Ulangan 28, kalau kita taat, kita lakukan, kita akan diberkati, kita mengalami ini, kita alami. Tapi kalau kita melanggar, kita mengalami sakit, kita mengalami macam-macam yang buruk. Perjanjian yang lama, Bapak Ibu sekalian, kita lakukan, kita alami. Tidak lakukan, kita mengalami yang buruk. Ya, dan ternyata hidup di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seluruh hukum. Ya. Sebab itu Tuhan datang
dengan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru itu disahkan oleh darah Yesus di kayu salib. Kalau di Ibrani 8 ayat 10 dikatakan, inilah perjanjian baru yang kuadakan dengan kamu, dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ini sebetulnya dikutip dari kitab Yeremia ya. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Perjanjian lama Bapak Ibu sekalian, karena mengikuti aturan-aturan, kadang-kadang maknanya dan prinsipnya dilanggar. Tuhan Yesus mengecam orang Farisi karena dia bilang, karena sudah kasih perpuluhan, jadi orang tuanya tidak dipelihara. Alasannya apa? Saya sudah kasih perpuluhan kepada Tuhan, jadi tidak perlu. Lalu juga hari Sabat, ada orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus mau dibunuh. Lebih mending orang mati, orang itu sakit dan tidak tertolong daripada melanggar hari Sabat. Karena apa? Karena ngikuti aturan-aturan. Belum kalau diterjemahkan oleh rabi-rabi, dia ikuti, tapi maknanya. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mencaci saudaramu, kamu membunuh. Kamu melihat wanita dengan tergerak, kamu sudah berzina. Tapi kalau orang Farisi, aturan, tapi pada prinsipnya yang sebenarnya dilanggar. Banyak orang kelihatannya sangat agamawi, tapi sebetulnya hatinya penuh dengan cemburu, iri, dengki, tidak mengampuni, menginginkan punya orang lain. Bagi Tuhan Yesus itu tidak melakukan kebenaran Tuhan. Sebab itu perjanjian yang baru, firman itu ditaruh di hati kita. Kita paling tahu hati nurani kita bilang apa. Artinya apa? Tuhan bilang begini. Seolah ya, kalau ada orang kekurangan, terus hati kita bilang suruh kasih ke dia, tapi kita tidak melakukan, berarti kita tidak taat sama Tuhan. Kalau perjanjian lama, dia akan lihat ayatnya. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Gak ada ayatnya, gak apa-apa. Makanya repot Bapak Ibu kalau orang Kristen hidup dengan cara perjanjian lama. Maaf misalnya, merokok. Mana ayatnya merokok? Iya kan? Mana ayatnya? Gak ada kan? Semua hal nanti dia cari ayat. Pada dasarnya memang tidak mau ikut. Tapi firman Tuhan katakan perjanjian yang baru, cek di dalam hati kita. Oke lah, kita berdebat dengan orang lain. Lalu kita pulang ke rumah, Tuhan bicara apa dalam hati kita? Anakku, jangan kau lakukan itu. Mungkin yang kita mau lakukan itu sebetulnya secara hukum itu nggak masalah. Tapi kalau Tuhan bicara dan kita langgar, itulah dosa. Jadi perjanjian yang baru bukan karena aturan-aturan, tapi hukum Tuhan itu di dalam hati kita, Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua adalah perjanjian yang baru itu bukan karena perbuatan kita diampuni, tapi karena darah Yesus. Sehingga kapanpun kita jatuh, kita boleh datang kepada Dia dan minta pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan kita. Banyak orang bilang, enak jadi orang Kristen. Bapak-Ibu sekalian, ya. Kalau orang lain dia harus berbuat baik banyak untuk menebus dosanya. Gak mungkin, tidak akan terkejar. Dosa kita terlalu banyak. Tapi Tuhan janjikan, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Kita boleh setiap saat datang kepada Dia. Satu hal ya Bapak Ibu, jangan sampai Paskah ini menjadi kasih karunia, kemudian kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Banyak orang, pokoknya saya berbuat dosa, saya minta ampun lagi. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu ada
permainan ya di TV ya, I want to be a millionaire. Ya, Pak Tantowi Yahya ya yang memimpin acara itu. Mungkin anak-anak muda udah tidak ingat. Intinya begini, ada 10 pertanyaan ya. Setiap kita bisa lolos satu pertanyaan ya. Multiple choice, ada 4 jawaban. Kita nanti naik ke pertanyaan kedua. Hadiahnya setiap kali naik double. Sampai nanti hadiah tertingginya 1 miliar kalau tidak salah. Kalau di luar negeri $1 juta ya. Tapi intinya begini Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita sudah benar 3, sudah berlipat kali. Kalau kita gagal, habis semuanya. Ya. Banyak orang tidak pernah mengalami secara maksimal janji Tuhan. Dia ingin diangkat lebih tinggi. Kenapa Bapak Ibu sekalian, ketika ada ujian datang, lalu tergoda oleh dosa dan jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, engkau harus ulang dari bawah lagi. Banyak orang kehilangan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi dia karena jatuh bangun di dalam dosa. Memang setiap kali datang kepada Tuhan kita diampuni, tapi kita kehilangan kesempatan untuk mengalami semua yang Tuhan janjikan kepada kita. Orang Israel ketika memasuki tanah perjanjian, Tuhan janjikan ini semua menjadi milik kepunyaannya. Tapi mereka, kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim, mereka hebat, kemudian menyembah berhala, dijajah lagi, bangkit lagi, dijajah lagi. Demikian pula setelah Salomo, kerajaan itu terpecah, selalu berulang-ulang. Rajanya benar, berkemenangan. Kemudian anaknya dosa, dijajah lagi. Bangkit lagi, dijajah lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian, mereka tidak pernah sejaya masa Daud lagi. Tidak pernah mengalami semaksimal yang Tuhan janjikan bagi orang Israel, yaitu mereka berkuasa atas seluruh tanah itu. Kenapa? Karena mereka sebentar bertobat, turun lagi, bertobat, jatuh lagi. Bapak Ibu sekalian, kita harus minta kasih karunia Tuhan, dan kita juga harus mempunyai komitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Setiap kali kita jatuh, Tuhan mengampuni kita. Tapi berapa banyak kesempatan yang hilang karena kita harus ulang lagi dari bawah. Ulang lagi, melatih diri kita lagi. Bisa dipercaya oleh Tuhan. Apakah kita setia? Apakah kita punya kemurnian? Apakah kita punya integritas? Kita punya kekudusan yang bisa dipercaya Tuhan. Kalau kita jatuh bangun, kita tidak mengalami semua yang Tuhan sediakan. Haleluya, hari Paskah, hari pembebasan, kita mengalami kelepasan dari dosa, belenggu, perbudakan, sakit penyakit. Kita menikmati perjanjian yang baru, bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman percaya kita, darah Yesus mampu mengampuni kita, menembus kita dari segala dosa. Nikmati Paskah ini dengan ucapan syukur. Makan roti yang tidak berarti. Ingat, dulu kita budak dunia ini. Kita hidup dalam hidup yang penuh sengsara. Sekarang kita memiliki hidup yang kekal. Hidup diberkati Tuhan Yesus. Syukuri dan jangan lupakan itu. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mensyukuri apa yang Kau perbuat bagi kami. Kau serahkan anak-Mu untuk mati bagi kami. Tuhan, kami mau kenang Tuhan. Hari ini ada hari kami mengalami Paskah. Kami dilewatkan dari hukuman yang mestinya menimpa kami. Semua bukan karena kebaikan kami, bukan apa yang kami sudah buat Tuhan, tapi karena kemurahan-Mu dan darah Tuhan Yesus menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari depan yang luar biasa, untuk hidup yang kekal bagi kami Tuhan. Kau tahu jemaat-Mu di GBM Menteng, semuanya mensyukuri apa yang Kau buat bagi kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Kalau Bapak Ibu belum memiliki roti dan anggur, boleh menghubungi sekretariat supaya bisa diatur sehingga kita walaupun perjamuan kudus di rumah,
kita bisa makan roti dan minum anggur bersama-sama. Haleluya. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik. Tapi Tuhan mau kalau kita makan roti dan minum anggur ini, kita melakukannya dengan layak. Sebab itu hari ini, pagi hari ini, datang kepada Tuhan. Akui dosa yang belum kita akui. Berbalik kepada Bapa seperti anak yang hilang. Apabila kita selama ini, berhari-hari ini kita jauh dari Dia. Tuhan, anak-anak-Mu mau berbalik kepadamu. Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pengampunan-Mu itu yang membuat kami mengalami sukacita dan mensyukuri itu semua. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih-kasih Tuhan, angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas. Ia mencah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, oleh bilu-bilunya kita sembuh. Terima. Terima. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan. Katakan sesuatu. Ucapkan syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Siapakah kami ini Tuhan? Kau panggil, Kau tebus, Kau kuduskan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang kekal yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kekasih-kekasih yang Kau berikan kepada kami, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk pelayanan, untuk masa depan yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Oh Rabajanda Lambashande, Lambara Lambashande. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima. Tahun ini adalah tahun integritas. Tuhan akan memberikan hati yang berintegritas. Engkau menjadi kuat. Engkau menjadi teguh di dalam Tuhan. Dan engkau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau bisa memandang Tuhan dan menikmati tuntunannya, perlindungan penyertaannya. Terima pengurapan, terima. Terima. Dalam nama Yesus. Oh, lebih lagi Tuhan, urapi umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Oh, terus. Haleluya. Di mana-mana Tuhan, di setiap rumah kami dipenuhi oleh Roh-Mu, pengurapan-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom bagi kita semua. Kiranya sukacita dan damai bersama-sama dengan kita dalam merayakan hari kemenangan ini. Mari kita simak kegiatan gereja kita dalam 1 minggu ini. Mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Binsar Sitorus yang sangat memberkati semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Mari jemaat Tuhan untuk tidak undur dalam setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh gereja kita. Setiap hari Selasa ada prayer room pukul 20 hingga 20.15 via Zoom. Dan berikut PIC prayer room dalam bulan ini. Lalu di setiap hari Rabu ada Healing Worship for Indonesia pukul 8 hingga pukul 9 malam via WhatsApp group. Dan Jumat is CGD. Setiap hari Jumat kita akan diberkati melalui kesaksian dari saudara-saudara seiman. Dan tentunya akan sangat memberkati dan menguatkan setiap kita. Berikut jadwal CG di bulan April. Serta di setiap hari Sabtu pukul 4.30 sampai dengan pukul 5.30 ada worship fajar via WhatsApp group. Sekian informasi kegiatan gereja kita yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan 11 April 2021 via YouTube. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Selamat merayakan hari Minggu bersama dengan keluarga dan sahabat. Tidak usah takut, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan yang dibebaskan, dilewatkan dari hukuman, kita sangat beruntung. Haleluya, kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan dan kita diberi kesempatan untuk memberi. Hari ini minggu pertama Bapak Ibu juga selain memberi kolekte juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan persepuluhan. Ada nomor rekening yang diberikan, mari kita memberikan dengan sukacita, dengan percaya, dan dengan hati yang mengucap syukur. Haleluya. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, umat-Mu sangat diberkati, sekalipun masa COVID tidak ada satupun yang ditelantar oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu. Hari ini kalau kamu memberi kembali kepadamu, Engkau berkati. Jadi persembahan yang menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu Tuhan, studinya, pekerjaan, usaha, rumah tangga Tuhan. Masa depan Engkau Tuhan berkati berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, amin. Menyediakan Tuhan kita. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bersama-sama semua jiwa.
Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan berpisah, tapi sebelum kita berpisah, kita ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Kasih-kasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera, ketahuilah engkau sangat berharga di mata Tuhan, engkau biji mata Tuhan Yesus. Engkau dibela, engkau dituntun, engkau diberkati, engkau punya masa depan yang luar biasa baik. Karena kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.